Pemirsa Bareskrim Polri resmi menahan Kepala Desa Kohot Arsin bersama 3 orang tersangka lainnya pada Senin 24 Februari 2025 dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membuka peluang adanya tersangka lain dalam kasus dugaan pemalsuan SHGB dan SHM Pagar Laut di wilayah Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk membahas fakta-fakta keterlibatan Kepala Desa Kohot serta siapa saja pelaku lainnya yang berpeluang untuk dijadikan tersangka, bersama kami sudah hadir melalui sambungan Zoom Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin dan Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN Harison Mokodompis. Selamat sore Pak Iwan, selamat sore Pak Harison. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Sebelum saya mulai diskusinya, kita akan sama-sama simak pernyataan dari Bareskrim berikut. Pemeriksaan kami beserta unit melaksanakan gelar, yaitu gelar internal kami. Kemudian kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Di samping proses ini kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Iya, pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini. Saya ke Pak Harison terlebih dahulu. Pak Harison, posisi terakhir saya ingin memperbaharui perkembangan terbaru dari Kementerian ATR BPN. 263 sertifikat HGB, 209-nya sudah dicabut, 58-nya dinyatakan dalam garis pantai dan 13 masih ditelaah. Masih seperti itu atau sudah ada perkembangan terbaru, Pak Harison? Masih seperti itu ya, masih seperti itu karena itu kan update terbaru hari Jumat. Ini hari Selasa ya, jadi kita perlu komunikasi lagi dengan teman-teman di Kanta kalau ingin mengupdate angka. Khususnya angka-angka yang ada 13 itu yang sedang dilihat letak posisinya seperti apa. Tetapi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa kalau yang berada di dalam garis pantai dan itu memang tidak ada permasalahan dalam penerbitannya tentu tidak dibatalkan. Tapi yang sudah jelas-jelas berada di luar penerbitannya dan lain sebagainya itu sudah dibatalkan 200 sekian itu. Oke, kalau yang 13 masih ditelaah ini sedang dalam proses apa Pak Harison? Kalau di BPN itu kan 2 ya masapnya ya, fisik dan yuridis. Jadi fisiknya dilihat dulu, kemudian yuridisnya dicek juga dasar-dasar penerbitannya. Baik, Pak Harison. Oke, tampaknya Pak Harison sambungannya bermasalah. Saya beralih dulu ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini perkembangan terbaru yang kita ketahui hingga hari Jumat kemarin dan sampai hari ini masih sama seperti yang tadi saya sebutkan, 209 sertifikat hak guna bangunan sudah dinyatakan dicabut, tapi masih ada 58 dan 13, kalau 58 dinyatakan dalam garis pantai dan 13 masih ditelaah. Apa komentar dari Anda, Pak Iwan? Saya kira ini langkahnya kalau memang BPN hendak melakukan apa yang disebut dengan pencabutan HGB dari proses yang dianggap kurang memenuhi syarat, dan tadi Bareskrim juga telah melakukan upaya bagaimana melakukan penahanan dan menjelaskan bahwa kepala desa telah menjadi tersangka. Ini memang membuktikan ya bahwa ada proses yang memang harus dinaikkan levelnya. Satu, apa yang harus dinaikkan levelnya? Pemeriksaan mengapa sertifikat itu bisa lahir, oknum-oknum yang bekerja di dalamnya dalam melahirkan sertifikat itu tentu harus diperiksa secara menyeluruh. Kenapa? Karena kalau bukti-bukti fisiknya berbeda dengan bukti-bukti yuridisnya, artinya sertifikat administrasinya dan lain sebagainya, maka ada apa yang disebut dengan kesengajaan melakukan manipulasi bukti-bukti fisik dan bukti-bukti yuridis untuk menerbitkan si sertifikat. Nah, apakah peran kepala desa itu begitu dominan di dalam proses penerbitan sertifikat HGB tersebut? Saya katakan
itu peran yang paling kecil di dalam proses penerbitan sertifikat HGB tersebut. Tentu kita harus lihat di dalamnya, misalnya panitia risalahnya gimana, siapa yang memberikan rekomendasi dalam proses di risalah soal HGB tersebut. Kemudian SK-nya bagaimana, apakah ada di dalam internal BPN yang telah melakukan pemeriksaan, kemudian ternyata dalam hasil pemeriksaan bukti fisik dan yuridis tersebut justru memerintahkan ini bisa disertifikatkan dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah satu hal yang sifatnya berjamaah ya, banyak sekali. Bahkan saya meyakini kalau kepala desa itu bisa terlibat demikian besar, tentu pihak pemerintah daerah juga pasti ada yang terlibat di dalam proses demikian. Kemudian juga PPAT-nya ada yang terlibat. Jadi kalau telaahnya yang 13 telah berjalan, kemudian mungkin juga yang masuk ke proses yang di daratan, itu menyatakan bahwa satu kesatuan proses ini adalah satu kesatuan proses yang sifatnya melawan hukum, dan karena itu harus dicari kenapa mereka bisa melakukan proses yang demikian massalnya kemudian melahirkan tindak pidana semacam ini gitu. Baik, Pak Iwan, ini artinya Anda mau mengatakan bahwa tidak mungkin hanya berhenti di kepala desa, seharusnya kalau memang benar-benar serius akan ada banyak yang terlibat dan bisa dijadikan tersangka baru, begitu kira-kira Pak Iwan? Iya, tidak boleh dikorbankan hanya kepala desa, satu grup yang paling kecil yang telah mengakibatkan lahirnya sertifikat segini gitu loh. Harus diperiksa semuanya gitu. Oke, baik. Saya mencoba lagi kembali ke Pak Harrison. Pak Harrison sudah bisa mendengar suara saya? Sudah Tasya, terima kasih. Baik, Pak Harrison, kembali lagi ke 13 yang tadi ditelaah terputus, apa yang dilakukan pada 13 sertifikat ini? Ya, sebenarnya sama dengan yang dilakukan terkait dengan sertifikat yang sudah dibatalkan, yaitu dilakukan pengecekan secara fisik dan yuridis. Dan ini yang perlu kita tunggu nanti hasilnya seperti apa, karena ada area abu-abu di mana garis batas pantai itu harus kita yakini. Sama seperti di awal kan Pak Nusron lah yang pertama kali melakukan konsolidasi atau koordinasi dengan teman-teman BIG untuk menentukan di mana sebenarnya garis batas pantai itu. Dan immediately begitu datang datanya, secara fisik kita bisa melihat memang ada sebagian yang jatuh di luar garis pantai. Mungkin teman-teman masih ingat itu yang pertama kali pembatalan yang pertama sebelum yang sekarang menjadi 200. Dan proses perkara itu masih sedang berlangsung, kita tunggu saja. Mungkin nanti ada update dari Pak Menteri dalam beberapa hari ke depan. Baik, untuk yang 209 yang sudah dicabut, itu juga dari mata publik dan media masih belum tahu titik-titiknya, apakah itu nanti akan dirinci Pak Harrison? Enggak, kalau titik-titiknya kan sebenarnya publik sudah sering sekali disampaikan oleh Pak Menteri. Pada saat kita ke lokasi di Kohot juga, Pak Menteri sudah menunjukkan titik-titiknya, petanya juga sudah disampaikan ketika dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Jadi itu kan sudah sangat jelas sebenarnya itu. Cuma kalau ditanya bidang-bidang penguasaan itu oleh siapa, ya tentu saja kita bisa update nanti itu punya siapa saja. Dan secara umum penguasaannya memang kan di situ ada badan hukum, ada perorangan. Itu sudah clear juga Pak Menteri sudah menyampaikan terang benderang. Ya tidak akan keluar dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Hanya jumlahnya itu, jumlah yang sedang diproses ini kan berkembang ya. Baik, kalau rekomendasi dari Ombudsman Provinsi Banten menyebutkan bahwa seharusnya mungkin Kementerian ATR BPN mengkaji ulang yang 58 yang dinyatakan dalam garis pantai, karena itu dibuatnya bersamaan, terbitnya bersamaan, dan firma hukumnya bersamaan dengan 209 yang dicabut. Komentar Anda seperti apa Pak Harrison? Nanti kita lihat catatan dari teman-teman Ombudsman itu secara detail seperti apa, karena pemeriksaan sedang berjalan. Di BPN itu teman-teman inspektorat juga sedang berjalan melihat produknya bersama dengan teman-teman kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, sehingga kalau memang ada masukan secara itu kan data dan informasi ya, itu bisa disampaikan mungkin di dalam proses pemeriksaan ini. Saya pikir kondusif dan kita menghargai setiap informasi dalam rangka penyelesaian kasus ini. Baik, Pak Harrison, untuk pemeriksaan internal Kementerian ATR BPN khususnya untuk pagar laut yang di Tangerang, itu seperti apa proses pemeriksaan dan penyelidikan untuk oknum-oknum di Kementerian ATR BPN yang kemungkinan terlibat? Di dalam sanksi administratif sebagai pejabat sudah selesai. Sudah diumumkan oleh Pak Menteri. Itu ada 6 pegawai yang diberhentikan. 1 udah pensiun. Okay. Dan proses itu sudah selesai di kita. Kalau dalam rangka pengumpulan data, teman-teman Bareskrim yang sedang melakukan
pekerjaannya hari ini membutuhkan informasi, baik terkait dengan kantor atau terkait dengan orang-orang itu, tentu saja kita kooperatif dan mendukung setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman Bareskrim. Ini artinya berkas 6 orang ini sudah dikirim ke Bareskrim atau belum, Pak Arison? Saya belum tahu soal itu, tetapi dari informasi dalam rangka pelaksanaan tugas, teman-teman Bareskrim pasti akan melakukan pengumpulan informasi data, termasuk kepada pihak-pihak yang dirasa memiliki andil di dalam penerbitan sertifikat itu. Dan itu dihormati oleh lembaga kami, Kementerian BPN, kami akan kooperatif terkait kebutuhan apapun dari teman-teman Bareskrim untuk melakukan penelitian. Tapi itu adalah bagian dari sikap kita untuk terbuka dan transparan dalam masalah ini. Hanya 6 ya Pak Harison yang terlibat dalam kasus pagar laut Tangerang ini? Ataukah ada kemungkinan ada penyelidikan lebih jauh ke pejabat-pejabat yang mungkin levelnya lebih tinggi dari 6 PNS ini? Kalau produk sertifikat itu kan mengikat kepada perjalanannya ya. Jadi perjalanan dari awal dokumen, kemudian terbit, diukur, kemudian menjadi SK, tadi Kang Iwan bilang, kemudian diterbitkan sertifikat, itu kan ada proses, ada pegawainya, ada pejabatnya. Ya kita berfokus kepada yang ada di dalam simpul-simpul pekerjaan itu. Bahwa apakah itu lebih dari 6 atau tidak, BPN hari ini sudah menyelesaikan pemeriksaannya. Ada 6 yang dinyatakan layak untuk diperiksa dan sudah dikenakan sanksi. Kalau ada lebihnya dari kami sendiri sih, untuk administrasi sudah, tetapi untuk pengembangan yang nanti kalau teman-teman Bareskrim melakukan pemeriksaan, apakah itu di dalam atau di luar BPN sendiri, tentu kita kooperatif. Baik, sebelum saya ke Pak Iwan, untuk yang 58 lagi Pak Harison yang dinyatakan dalam garis pantai, ada yang kemudian beredar di publik bahwa itu adalah milik Aguan, komentar Anda? Itu Pak Menteri juga sudah klarifikasikan, Tasya. Sebenarnya bukan membatalkan membatalkan pembatalannya atau tidak jadi membatalkan, tetapi konteksnya adalah kalau ada produk hukum yang terbit dengan proses yang benar di dalam fisik yang benar, ya tentu saja kan tidak ikut dibatalkan. Tetapi kalau itu memang dalam penerbitannya baik fisik maupun yuridis tidak pas, ya harus dikaji dan memang proses akhirnya harus dibatalkan kalau memang itu tidak pas. Gitu. Jadi untuk 58 ini dalam proses melihat itu, dan kalau memang ada yang memang bidangan-bidangan yang tidak jatuh di dalam wilayah air, kemudian penerbitannya juga, tadi saya bilang kan, ini bukan cuma masalah fisik, di dalam dan di luar wilayah garis batas pantai, tapi ini dokumen penerbitannya juga, itu juga menjadi bagian yang harus diteliti. Dan saya pikir kalau memang terbit dengan prosedur yang benar kan, pembatalan kan tidak perlu dilakukan, kecuali memang prosedurnya tidak memenuhi dengan SOP atau ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Pak Iwan, mungkin ada komentar 6 PNS sudah diberikan sanksi administratif, tapi tadi kembali lagi ke kata-kata Anda Pak Iwan, bahwa ini tuh kepala desa mungkin hanya peran paling kecil. Siapa sebenarnya yang seharusnya diperiksa oleh Bareskrim atau siapa yang seharusnya mungkin bisa diduga terindikasi terlibat, Pak Iwan? Ya, pertama ngelihatnya gambarnya begini Mbak Tasya. Kenapa kasus ini dibongkar? Karena ada yang disebut dengan protes masyarakat, karena ganti ruginya tidak sesuai, karena tanahnya tidak diganti rugi dan seterusnya. Lalu meluas desakan publik itu dan ditemukan bahwa ternyata ada sertifikat hak guna bangunan di laut. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa proses di darat dan di laut sama-sama rusaknya. Karena dua-duanya bermasalah sehingga menimbulkan konflik. Nah pertanyaannya kemudian, ketika sertifikat ini hendak dicabut yang di laut, sudah pasti karena prosesnya tidak sesuai dengan peraturan, kemudian bagaimana yang di darat? Konflik-konflik masyarakat yang melakukan protes terhadap pembangunan ini, itu kan menimbulkan apa yang disebut dengan kasus yang meluas semacam ini. Nah karena itu saya meyakini bahwa yang di darat pun sama-sama rusaknya. Yang kedua, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah tentu langkah penyelesaiannya sudah tepat. Apa itu tepat? Memeriksa potensi pidana dari proses penerbitan sertifikat ini. Lalu yang belum tepat, kepada siapa proses pidana ini ditujukan? Saya meragukan karena yang dituju kok hanya yang kecil-kecil saja. Kenapa saya meragukan yang demikian? Karena proses di dalam BPN itu, kepala kantor meskipun dia menandatangani, dia pasti mendapatkan advice dari yang lebih tinggi. Yang lebih tingginya juga berani memberi advice karena ada legal advice lagi dari divisi-divisi lain. Setinggi apa kira-kira Pak Iwan? Advice ini bisa setinggi level apa?
sampai ke jajaran pusat bisa jadi. Nah, kalau kita bisa periksa lagi selanjutnya ya dari area-area ini. Area-area ini kenapa bisa diambil tanahnya begitu masif? Selama ini pembangunan nasional kita ke daerah pesisir di daerah Banten sana itu sangat minim. Ini adalah masyarakat miskin gitu, sehingga dibeli tanahnya dengan murah, diintimidasi oleh para jawara, diintimidasi oleh kepala desa. Demikian mudahnya meski dekat dengan Jakarta. Ya. Nah, saya bisa melihat gitu loh. Jadi ada dua proses apa yang disebut dengan investasi yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat dan tidak memberi efek positif ke masyarakat, justru dilegalisasi dengan proses-proses perampasan tanah melalui proses semacam ini. Nah, bagaimana kita bisa memeriksa setinggi apa itu? Saya bisa melihat dari dokumen-dokumen yang beredar itu loh. Kenapa para kepala kantor berani? Kenapa para kepala kantor itu berani memecah sertifikat menjadi kecil-kecil hanya menjadi kewenangan dia, tidak menjadi kewenangan yang di atasnya. Padahal secara peraturan harusnya satu hamparan itu menjadi satu sertifikat saja atau beberapa sertifikat yang jauh lebih luas sehingga menjadi kewenangan entah di pusat entah di Kanwil. Oke. Kalau demikian saya menyatakan tidak mungkin ya mereka berani memecah-mecah itu tanpa sepengetahuan pihak yang ada di atasnya. Nah, tapi saya tidak mau mencari-cari apa yang salah, apa yang benar di sini gitu. Tapi saya mendesak gitu loh. Apa yang disebut dengan pembatalan sertifikat ini haruslah berimplikasi kepada pemulihan hak-hak masyarakat, kepada implikasi bagaimana proses masyarakat diberdayakan dalam setiap proses pembangunan yang melibatkan pengambil alihan tanah. Itu yang jauh lebih penting dari proses ini. Baik, kita masih akan lanjutkan diskusi sore hari ini. Implikasi kepada masyarakat itu bentuknya seperti apa akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Harrison, mungkin mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Iwan Nurdin sebelum break tadi, terutama mungkin Pak Harrison tentang bagaimana mungkin kepala-kepala kantor itu berani untuk memecah sertifikat itu menjadi kecil-kecil. Ini bukan masalah berani dan tidak berani, bukan. Ini masalah permohonan orang. Permohonan dalam rangka melakukan pendaftaran tanah. Di aturan BPN itu, dalam luasan-luasan tertentu itu kan ada yang namanya kewenangan. Kewenangannya di mana? Di Kanwil, di pusat, di kementerian juga ada kewenangannya. Kalau luasannya lebih besar. Dan untuk konteks ini memang karena dilakukan di kantor pertanahan, berarti kan kewenangannya, luasannya memang kewenangan teman-teman kantor pertanahan. Dan harus dilihat asal muasal kenapa itu pemecahan, itu kan pasti ada dasarnya. Dimohonkan dipecahkan kenapa, karena ada kepemilikan seperti apa, itu semua jelas nanti kalau dalam proses penerbitannya itu bisa dilihat. Jadi bukan berani atau tidak berani, ini menyangkut kewenangan, Tasya. Kewenangan itu ada di Kanta, kabupaten kota, ada di Kanwil, dan ada di pusat dalam luasan-luasan yang sudah ditentukan. Baik, Pak Harrison, ini pembatalan SHGB ini akankah punya konsekuensi hukum di masa mendatang dari kacamata para pemilik atau orang-orang yang namanya tercantum di sertifikat itu? Konsekuensi hukum yang paling cepat dan terasa sekarang adalah batalnya produk tersebut. Itu kan sertifikat adalah produk hukum. Ya. Jadi ketika dia dibatalkan, maka putuslah hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanah itu. Nah itulah konsekuensinya. Saya juga dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan kepada masyarakat, di dalam proses pendaftaran tanah atau ingin membeli tanah yang telah bersertifikat, itu memang harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu seharusnya, supaya tidak ada kerugian di masa depan. Kalau konsekuensi hukum produk yang dimaksudkan seperti itu, tapi kalau konsekuensi hukum di dalam ranah yang lain, misalnya dalam rangka seperti ini ada pengusutan, penyelidikan dari teman-teman, ya tentu saja dilihat kan aspek penerbitannya itu kan secara administratif, dia terbit sesuai dengan aturan yang ada di BPN. Tetapi ketika dia dinyatakan bahwa dalam proses penerbitannya ada katakanlah fraud di sana,
ya itu kita bisa selain batalkan, tentu saja implikasi pidana terkait dengan perbuatan itu kan menjadi ranah kewenangan teman-teman aparat penegak hukum untuk melakukan statement tugasnya seperti apa gitu ya. Oke, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau Anda melihatnya akankah dalam bayangan saya seperti ini Pak Iwan, ketika Kementerian ATR BPN membatalkan atau mencabut sertifikat sebanyak 209 sertifikat ini, akankah kemudian para pemilik ini bisa menuntut balik? Karena menurut mereka kan versi mereka ini adalah sesuatu yang mereka dapatkan dengan cara yang legit ya Pak Iwan? Ya. Mereka memiliki hak untuk melakukan gugatan atas pembatalan tersebut. Tentunya koridor hukum itu memfasilitasi hak tersebut. Jadi kalau para perusahaan ingin melakukan upaya tersebut, koridor hukum kita memfasilitasinya. Tapi sebelum ke situ saya hendak mengatakan, tadi mengomentari Pak Harrison, begini, para kepala kantor memecah-mecah sertifikat padahal jangka waktunya berdekatan, yang dimohonkan beririsan dan lain sebagainya, itu adalah satu tradisi di dalam BPN yang selama ini banyak menimbulkan fraud. Itulah sebabnya sebenarnya apa yang disebut dengan deteksi ada main-main di lingkaran bawah itu bisa melakukan hal demikian itu sudah lama dilakukan oleh BPN, deteksinya ya. Misalnya kenapa jangka waktunya berdekatan, kemudian diberi sertifikat yang dipecah-pecah. Nah, masalahnya gitu, ini masalahnya. Masalahnya mereka berani demikian karena diberi keberanian oleh yang lebih di atasnya. Jadi situasi yang demikian ini semacam rahasia umum lah di dalam orang-orang yang di lingkaran perusahaan yang mendaftarkan sertifikat di tingkat bawah. Nah yang kedua gitu ya, kenapa kita harus memeriksanya secara lebih detail di lingkaran darat, di tempat-tempat yang di darat? Karena peristiwa bagaimana masyarakat itu melakukan protes itu dimulai di darat, lalu terus menerus protes akhirnya ditemukan pagar laut. Jadi ini nggak bisa dipisahkan bahwa di darat ada satu proses di mana masyarakat diambil alih tanahnya dengan cara-cara yang tidak baik, kemudian masyarakat sekitar ada jalannya rusak, ada ditutup, kemudian tanahnya turun, dan banyak sekali masalah-masalah lingkungan lainnya, itu memang harus dipecahkan. Nah, soal bagaimana mereka menjadi area yang sangat menarik bagi investor, ini juga harus dilihat. Kenapa sangat tertarik? Karena wilayah ini adalah wilayah emas, tapi masyarakatnya lama dibiarkan miskin, sehingga bisa dibeli tanahnya dengan cara-cara yang demikian. Nah, itulah yang saya katakan, proses pemberdayaan dari masyarakat terhadap pemberian hak itu harus seiring dan harus lihat gitu. Nah, barulah kita akan memeriksa gitu loh, apakah perusahaan boleh melakukan upaya hukum selanjutnya. Saya katakan koridor hukumnya terpenuhi kalau mereka merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Tapi begini, kalau upaya-upaya yang demikian ini terus-menerus dilihat dari perspektif hukum, kita nggak akan ada habis-habisnya. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa proses yang demikian ini bisa terjadi itu karena setiap pemberian hak atas tanah atau setiap rencana pembangunan yang membuat hak atas tanah itu berpindah kepada perusahaan, masyarakat itu sejak awal memang hendak dibawa pergi aja gitu. Tidak boleh ada lagi tanpa ada pelibatan selanjutnya. Semua sudah terjadi. Di kawasan industri demikian, masyarakat sekitar yang tadinya ada di situ kemana tanpa membawa manfaat. Perusahaan membangun perumahan mewah juga demikian. Jadi saya kira ini juga harus jadi refleksi ya, bahwa ke depannya tata cara pembangunan semacam ini itu harus dihentikan dan kita harus melihatnya dalam satu tata cara investasi yang baru. Baik, Pak Harrison, tanggapan soal modus ini adalah modus lama yang biasa digunakan. Dan seperti apa keberpihakan negara terhadap masyarakat yang haknya kemudian dirampas? Saya tidak berasumsi ya, jadi kalau Kang Iwan menyampaikan seperti itu ya itu sah-sah saja. Tapi ditemukan tidak sih Pak Harrison ketika menyelidik, ditemukan tidak modus seperti itu ketika Kementerian ATR BPN melakukan penyelidikan terkait pagar laut ini, ditemukan tidak bahwa memang modusnya tuh memecah kecil-kecil? Kita harus fokus dengan apa yang menjadi tugas atau harapan masyarakat kepada BPN dalam kasus ini. Apa harapan masyarakat itu?
kalau sertifikat itu terbit di atas fisik yang tidak semestinya, ya, maka masyarakat mengharapkan bahwa sertifikat itu kan harusnya tidak terbit. Iya. Dan gerak cepat dari BPN untuk melakukan pemeriksaan fisik maupun yuridis telah menyebabkan ada sertifikat 209 yang dibatalkan hari ini. Tapi Dan mungkin masih, harapannya tidak sekedar itu, Pak Harrison. Harapannya mungkin lebih besar daripada itu adalah melakukan bersih-bersih dan menghilangkan budaya-budaya lama yang berkembang di BPN. Bersih-bersih sudah dilakukan, 6 orang sudah disanksi administratif berat, Mbak, diberhentikan. Nah, jadi kalau ibaratnya modus-modus seperti itu, ya saya tidak akan menutup mata, itu pasti juga menjadi bagian yang sudah diamati oleh teman-teman dan mungkin ada pengalamannya seperti itu. Sehingga langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sekarang oleh Pak Menteri dan kementerian ini harusnya bisa menyisakan poin-poin area of improvement. Area of improvement itu kan short term-nya apa? Batalkan sertifikat yang memang tidak proper terbit, tetapi dalam penyelesaian jangka menengahnya adalah memastikan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan koridor hukum seperti yang tadi ada sedikit pengalaman mungkin dari Kang Iwan itu, atau hal-hal yang mungkin menjadi sorotan dari teman-teman masyarakat seperti Kang Iwan dan kawan-kawan, itu juga harus mendapatkan perhatian. Tetapi saya ingin bilang dalam case ini sebelum kita melangkah terlalu jauh, pemecahan-pemecahan yang dilakukan itu memang harus dilihat bagaimana permohonannya pada saat itu sehingga dia terbit dalam persil-persil yang kecil, bukan dalam persil yang besar. Apakah memang itu dari awal memang punya masyarakat satu-satu kemudian dibeli oleh perusahaan, kan kita harus lihat ya seluruh rangkaian proses penerbitannya seperti apa dalam rangka melindungi hak masyarakat. Justru sertifikat itu sebenarnya adalah bagian dari perlindungan hak rakyat untuk memastikan kepastian hukum terkait dengan kepemilikan hak atas tanahnya itu ada di hadapan hukum, diakui bahwa kemudian dia ada peluang untuk sertifikat tersebut dibatalkan, ya itulah bagian dari proses yang tidak proper dari awal. Perlindungan hukum itu justru adalah bagian yang diharapkan dalam rangka penerbitan sertifikat ini atau pendaftaran tanah. Tetapi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa memberikan perlindungan hukum itu harus dengan cara-cara yang tidak proper secara hukum, kan gitu ya. Jadi kita berharap sertifikat atau pendaftaran tanah itu memang terbit karena itu adalah bagian dari pengakuan kepada hak rakyat dan memberikan perlindungan hukum, tapi tentu kita berharap lebih daripada itu proses penerbitannya harus benar sehingga tidak saja secara keperdataan diakui tetapi secara administrasi negara hukum pertanahan itu memang juga tidak mudah untuk dibatalkan. Nah, hari ini kita bisa melihat ada fakta seperti ini, artinya di dalam fisik dan di dalam yuridis ada hal-hal yang harus dilihat bahwa ada yang keliru mungkin pada saat penerbitannya. Itu poin yang kita bisa pelajari hari ini. Oke, baik. Pak Iwan, silahkan. Saya kira kalau keliru sudah dipahami oleh publik ya. Yang harus kita lihat itu kan memang modus-modusnya. Kalau kita periksa di tahun yang sama terbit 263 bidang tanah itu dengan waktu yang sangat berdekatan, penting untuk diperiksa bahwa modus semacam ini memang sering dilakukan. Nah, tapi pertanyaannya kenapa sering dilakukan, itu memang ada restu dari banyak pihak. Nah, inilah yang saya hendak katakan bahwa ke depan BPN itu di dalam aturan internalnya itu harus memeriksa. Kalau lebih jauh dari 6 bulan tiba-tiba ada banyak sertifikat, mungkin masuk akal ya. Tetapi dalam 1 tahun terbit banyak sekali sertifikat dalam satu lingkaran yang hamparannya sama dan seterusnya, mungkin hanya merubah waktu pendaftarannya dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah modus yang sudah lama dimengerti oleh orang-orang yang memperhatikan bidang agraria. Yang kedua, gini, kenapa saya hendak melihat di darat? Kenapa kasus-kasus di darat ini banyak sekali? Waktu PTSL di tempat-tempat itu dilakukan, kita kan sudah melihat gitu ya, karena Pak Sofyan Jalil waktu itu menjadi menteri melakukan satu penertiban di sana. Bagaimana ada PTSL di sana hanya diterbitkan ke beberapa nama di desa-desa yang dilakukan PTSL yang terindikasi terlibat dalam praktek mafia tanah yang terkait dengan perusahaan ini dari nama-nama itu. Jadi saya kira ini sebenarnya ya secara detail banyak orang telah paham, secara praktek juga telah paham, para pelaku juga sudah dimengerti oleh kita semua. Langkah-langkahnya jangan terlalu kecil. Apa yang saya sebut terlalu kecil itu? Karena hanya memeriksa para yang kecil-kecil, kepala desa, kemudian memberi penertiban di internal BPN hanya sampai ke level kepala kantor, saya katakan
ya bukan hendak mengatakan mencari-cari apa yang lebih tinggi dari itu, tetapi modus ini bisa terjadi di tempat-tempat lain jika tidak ada apa yang disebut dengan treatment secara keras, secara keseluruhan. Tapi bukan cuma BPN loh. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang disebut dengan keterlibatan pemerintah daerah itu nggak banyak diperiksa kan? Apa yang menyebabkan keterlibatan para pejabat pembuat akta tanah sehingga berkas-berkasnya secara yuridis ini bisa dipahami oleh BPN itu juga belum diperiksa kan? Iya. Jadi kalau kita lihat ini yang disebut dengan ekosistem mafia itu harus dipahami secara lebih bagus. Tetapi ekosistem mafia itu bisa terjadi karena bidang-bidang tanahnya dianggap satu tempat investasi emas, tetapi rakyatnya sangat-sangat miskin. Baik. Ini adalah kontras. Gitu. Baik, jadi Pak Iwan sebenarnya Anda mau mengatakan bahwa memeriksa dan memberi sanksi 6 PNS, kemudian mencabut itu masih terlalu kecil ya Pak Iwan? Terlalu kecil untuk satu kasus yang sangat dahsyat ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Harrison untuk membahas lebih kepada soal bagaimana sertifikat itu muncul. Ada keterangan atau ada informasi dari makelar yang kemudian dimuat di sebuah media massa yang mengatakan tidak sulit untuk menciptakan lahan pesisir kemudian menyulapnya menjadi tersertifikasi. Itu sesuatu yang lazim. Modusnya adalah lahan itu bisa tercipta dari pemasangan cerucuk, kemudian sertifikat itu bisa hadir setelah ada PMI oleh kepala desa atau peningkatan hak atas tanah. Apa komentar Anda soal ini, Pak Harrison? Ya, saya nggak tahu itu maksudnya apa, si maklar itu. Karena penerbitan sertifikat itu tidak ujuk-ujuk juga. PM1 itu bukan PMI. PM1 itu kan surat keterangan penguasaan fisik. Iya. Itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh lurah. Lurah menjelaskan bahwa seseorang memiliki fisik tanah itu. Apakah itu cukup jadi sertifikat? Ya tidaklah. Untuk jadi sertifikat itu kan ada rangkaian dokumen yang harus diverifikasi terkait kepemilikan seseorang, termasuk dokumen pajaknya di situ, macam-macam lah. Kemudian diadakan penelitian secara fisik, ada pengukuran, ada pemetaan, baru kemudian ada SK, kemudian terbitlah si sertifikat itu. Itu sebenarnya. Jadi kalau begitu mudah mendapatkan sertifikat, ya saya pikir tidak semudah itu juga. Justru kita ingin tahu dalam proses mendapatkan sertifikat itu bagaimana, apakah ada surat-surat yang dia bisa ciptakan, bukan surat yang seharusnya terbit sehingga dia menganggap itu mudah. Padahal kan surat-surat seperti itu ya relatif harus betul-betul otentik dan dimiliki ya oleh seseorang ketika dia mengklaim. Pak Harrison, mungkin yang ingin diketahui publik adalah setelah ada pagar laut di Tangerang, kemudian kita juga tahu ada pagar laut di Bekasi, apakah kemudian Kementerian ATR BPN dengan mendengar masukan-masukan bahwa beginilah modus yang terjadi di lapangan, kemudian melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap daerah-daerah yang mungkin dengan karakteristik sama seperti tadi dikatakan oleh Pak Iwan, wilayah-wilayah yang memang wilayah emas tetapi masyarakatnya miskin? Begini, Tasya, data yang pertama kali dilihat masyarakat itu adalah data BPN. Itu adalah aplikasi Bumi ATR yang bisa diakses oleh publik. Jadi BPN sendiri sebenarnya telah melakukan proses yang oleh kami di dalam, kami sebut sebagai bagian dari social control, terkait apa yang kami lakukan hari ini. Kalau data itu tidak terbuka untuk umum, agak susah juga kan umum mendapatkan data di mana saja sebenarnya ada situasi seperti itu. Jadi itu adalah bagian juga yang perlu masyarakat koreksi dari proses pendaftaran atau pemberian hak. Tetapi satu hal yang ingin saya edukasi juga kepada masyarakat. Apakah memang tidak bisa terbit sertifikat di atas perairan? Ya sepanjang fisiknya masih air tidak bisa. Tetapi apabila di dalam proses itu, perairan itu melalui proses yang sesuai hukum, menjadi area reklamasi yang diakui oleh hukum, dan tidak melalui proses yang salah tentu saja ya, harus benar, proper, prudent, precise, sesuai ketentuan, lahirlah kemudian bidangan tanah yang merupakan hasil reklamasi. Proper dan prudent itu artinya seperti apa, Pak Harrison? Untuk menciptakan ada bidang tanah di atas air, itu kan harus ada sebuah proses namanya reklamasi, ya kan?
Nah, reklamasi Jadi itu kalau memasang pagar laut itu bukan prudent ya, Pak? bisa, reklamasi itu pun tidak bisa sembarangan reklamasi kan, harus ada izinnya, harus ada kajiannya dan lain sebagainya kan. Iya. Nah, maka ketika semua proses itu diikuti dengan baik dan lahan atau tanah itu tersedia karena sudah ada proses reklamasinya, apakah bisa diberikan sertifikat? Bisa. Di atas hak pakai pemerintah bisa terbit HGB atau hak milik. Nah, kita harus bisa melihat sebuah perencanaan riwayat-riwayat tanah yang terbit di atas areal-areal yang hari ini perairan, kan bisa dilihat juga apakah pada saat itu ada rencana atau tidak kan ya. Baik. Jadi penelitian atau penyelidikan apapun terkait dokumen juga, betul kata Bang Iwan tadi, meskipun saya tidak sepenuhnya sepaham dengan beliau, tetapi ada hal yang benar dari beliau bahwa memang harus dilihat semuanya. Jangan hanya BPN-nya, BPN itu kan menerbitkan hak. Tetapi untuk menjadi sebuah hak itu kan harus dilihat riwayat, ada rencana apa di situ sebelumnya, gitu. Baik, kita akan break dulu untuk jeda azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya akan kita lanjutkan usai jeda. Adalah tanahnya belum dipulihkan, sertifikatnya keluar duluan, lalu baru berani mager-mager setelah mendapatkan sertifikat. Kenapa bisa kejadian begitu itulah yang saya katakan, sepertinya ada satu ekosistem yang membuat fasilitasi kenakalan-kenakalan gaya gini ini bisa dilakukan. Sementara yang di Bekasi itu alurnya adalah telah terjadi sedimentasi terus-menerus sehingga sertifikatnya udah nungguin sampai ke laut gitu. Kira-kira sedimentasinya akan mencapai mana. Nah, kenapa mereka menolak melakukan reklamasi terlebih dahulu atau pemulihan tanah terlebih dahulu kalau tidak mau melakukan reklamasi? Inilah yang saya katakan, ternyata apa yang disebut dengan peluang-peluang kenakalan hukum itu sebenarnya sudah ditutup tetapi bisa difasilitasi oleh tata cara semacam ini karena ada persekongkolan atau ekosistem mafia tanah. Tapi kejadian semacam ini akan terus-menerus terjadi. Kenapa? Kalau tidak dilakukan apa yang disebut dengan cegah tangkal terhadap satu tata cara semacam ini. Yang kedua saya katakan tadi, ekosistem mafia tanah itu kejadian hanya bisa terjadi kalau masyarakat tidak dilakukan apa yang disebut dengan kesadaran hak atas tanahnya, mudah diambil alih tanahnya, kemudian mudah diiming-imingi oleh satu praktek maklar pertanahan, kemudian di BPN-nya sendiri di area-area semacam ini tidak mendapatkan gambaran bahwa lain tata ruang yang sangat besar ekonominya, tetapi sangat minim manfaatnya kepada masyarakat, sehingga ini sebenarnya bisa dicegah dini kalau sudah diberi gambaran. Ada rencana ekonomi sangat besar, kenapa manfaatnya begitu kecil kepada masyarakat? Baik. Nah, jadi kehati-hatian itu bisa dilihat. Baik, Pak Iwan, kalau kemudian bisa menyatakan atau melemparkan harapan baik kepada Bareskrim yang saat ini dalam proses penyelidikan maupun kepada Kementerian ATR BPN, apa yang harus dilakukan sebagai pembelajaran dari kasus ini? Kalau kepada Bareskrim saya memberi respon bahwa jangan sampai hanya berhenti kepada kepala desa, karena ada banyak sekali pihak yang telah memanipulasi data-data pertanahan sejak dari pendaftaran hak masyarakat di PTSL di wilayah itu atau manipulasi yang lainnya ketika pembebasan tanah. Namun saya hendak mengatakan juga bahwa proses semacam ini bisa akan terus-menerus terjadi jika apa yang disebut dengan rencana pemerintah di dalam membangun kawasan pesisir masih seperti ini, menepikan orang-orang, meminggirkan orang-orang, kemudian pesisir sendiri tidak pernah dibangun. Maka kejadiannya akan semacam ini terus. Gitu. Oke, baik. Pak Harrison, mungkin ada rencana atau strategi ke depan untuk kemudian lebih bisa belajar dari kasus ini sehingga tidak terjadi lagi di tempat-tempat lain? Ya, terima kasih. Tentu kita pertama mengapresiasi langkah semua pihak yang hari ini telah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing, utamanya kepada teman-teman di Bareskrim yang telah melakukan tugasnya dengan baik, dan kita tentu saja harus kooperatif dan mendukung langkah-langkah itu dalam rangka memastikan setransparan mungkin penyelesaian masalah itu. Satu. Yang kedua, untuk masukan-masukan masyarakat seperti Kang Iwan dan kawan-kawan, dan saya yakin banyak juga elemen masyarakat memberikan perhatian besar kepada kasus ini, tentu kami tidak tinggal diam, kami mencatat dan teman-teman media bisa melihat bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh
BPN itu termasuk cukup cepat ke lokasi dan kemudian membatalkan dan melakukan proses internalisasinya seperti apa. Lahirlah sanksi dan lain-lain. Ini adalah sebuah pembelajaran yang mahal bagi kami dalam rangka memperbaiki tata kelola ke depan. Tetapi tentu saja tidak cukup untuk melakukan perbaikan ke dalam, namun kita membutuhkan masukan-masukan masyarakat. Oleh karena itu hadirnya aplikasi seperti yang bisa diakses oleh publik, seperti aplikasi Bumi ATR itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan untuk memperbaiki dan memberikan kesempatan kepada masyarakat melakukan semacam kontribusi ya, semacam partisipasi untuk melihat apa yang dilakukan oleh BPN hari ini. Dan saya rasa proses ke sana sedang berjalan dengan baik di bawah pimpinan Pak Nusron. Mohon dukungan masyarakat saja, mohon doanya dan dukungannya. Tentu saja kami sebagai lembaga publik yang melayani masyarakat terbuka untuk setiap perbaikan dilakukan. Baik, terakhir saya kembali lagi ke Pak Iwan. Pak Iwan, tadi di awal Anda mengatakan harusnya ada implikasi terhadap masyarakat dari pencabutan sertifikat. Dalam bayangan Anda seperti apa, Pak Iwan? Pak, apa yang disebut dengan implikasi kepada masyarakat itu adalah di daerah-daerah yang daratan, ketika terbit HGB ini kemudian ditelaah, maka masyarakat itu mendapatkan manfaat. Bagaimana tanah-tanah yang dahulu dirampas, tanah-tanah dahulu yang dibeli murah, tanah-tanah yang dahulu diambil alih oleh para mafia tanah itu bisa juga menjadi proses pengembalian hak-hak kepada mereka. Yang kedua, ini harus mereformulasi rencana pembangunan yang sedang dijalankan di sana, apalagi kategorinya itu pernah dijadikan PSN dan sampai hari ini belum dicabut, sehingga bisa memberi manfaat kepada masyarakat sekitar secara lebih luas. Saya concernnya di sana, jangan sampai ada perampasan tanah, sementara ini sertifikatnya dibatalkan, tetapi tanah tidak dikembalikan kepada rakyat jika prosesnya tidak prudent tadi itu. Kemudian hanya fokus kepada persoalan-persoalan yang disebut dengan siapa yang paling banyak bersalah, siapa yang paling bersalah, dan lain sebagainya. Tetapi kemanfaatan sosial ekonomi ke depannya tidak pernah dipikirkan. Dan itu seharusnya jadi tanggung jawab siapa, Pak Iwan? Tanggung jawab pemerintah, karena apa yang direncanakan dari proses pembangunan semacam ini dan memberikan hak kepada perusahaan itu harus memiliki manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat. Jadi kalau ini ditelaah, ada yang dicabut, bahkan kemungkinan pencabutannya akan lebih luas, harusnya masyarakat terpulihkan hak-haknya, kemudian perencanaan ulang apa yang disebut dengan konsepsi pembangunan di sana. Saya kira demikian yang disebut dengan kasihnya. Oke, baik. Mudah-mudahan didengar dan dicatat oleh Pak Harrison dan disampaikan dan kemudian ada hasil yang lebih nyata untuk masyarakat yang kemudian terimplikasi dari kasus ini. Terima kasih Pak Iwan dan Pak Harrison untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Tasya, Kang Irwan. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali.